Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan program One on One bersama saya Arif Fadil. Pemirsa, bila mana kita flashback atau kilas balik dalam kunjungan lawatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di 6 negara membawa semacam komitmen investasi yang cukup fantastis angkanya. Betapa tidak ada angka 18 miliar dolar Amerika Serikat atau mungkin setara sekitar 300 triliun rupiah lebih. Nah, ini tentunya menjadi kado oleh-oleh yang akan nanti menjadi kebijakan pemerintah untuk kita di Indonesia. Nah, tidak juga lepas dari peran dan langkah Kadin Indonesia mewujudkan nilai yang cukup fantastis tersebut. Bagaimana peran dan langkah Kadin ini? Nah, saya ingin ajak Anda untuk berbincang dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Novian Bakri. Selamat malam, Assalamualaikum. Pak Anin. Waalaikumsalam Mas Arif. Sehat Pak Anin? Alhamdulillah. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak, selamat tentunya Pak. Pertama saya ingin mengucapkan ada sebuah capaian angka yang cukup fantastis Pak. Dibawa kembali oleh Presiden dan tentunya juga dengan Kadin Indonesia nih Pak. Mungkin bisa diceritakan success story Pak, kisahnya Pak. Ya. Nah, pertama-tama kita bersyukur dan ini bisa dibilang sebagian besar kalau nggak seluruhnya murni karena kepercayaan dunia internasional terhadap Pak Presiden Prabowo. Kenapa? Karena Pak Presiden Prabowo ini kan pada saat melakukan lawatan 2 mingguan itu belum ada sekitar 2,5 minggu di dalam kekuasaannya yang baru sebagai presiden. Jadi tidak banyak yang bisa disajikan kecuali kepercayaan. Dan nilai tadi sangat besar dan tersebar di berbagai macam penjuru dunia. Jadi bukan saja di Cina yang sekitar 10 miliar dolar. Itu yang terbesar tuh Pak ya? Besar sekali. Di Inggris ada 8,5 miliar dolar. Artinya di Eropa ya. Dan juga di Brazil atau Amerika Latin sekitar 1,5 miliar dolar. Artinya kita bersyukur bisa mempunyai Pak Presiden yang bisa berkomunikasi dengan baik dan ujungnya tentu menuai kepercayaan dari masyarakat luas. Ada trust di situ ya Pak? Ada trust dan perlu dicatat juga dunia ini tidak lagi baik-baik saja. Kita ketahui bukan saja ekonomi global, tapi juga politik global dengan adanya perang di Timur Tengah. Betul. Kita baru lihat apa kejadian di Syria, lalu juga di Ukraine dengan Rusia, dan masih banyak lagi gejolak-gejolak. Dan apalagi kalau kita lihat di Eropa banyak sekali perubahan dari sisi kepemimpinan politik. Jadi sekali lagi untuk bisa mendapatkan nilai seperti itu luar biasa. Ditambah lagi kalau secara relatif melihat dari negara-negara lain yang juga tentu bersaing untuk mendapatkan investasi. Betul, dengan negara-negara yang tadi sudah Pak Anin sebut begitu. Nah ini boleh Pak, kalau misalnya kita konkretkan begitu dari Kadin sendiri, kira-kira ini akan masuk ke sektor-sektor apa saja Pak dari anggaran yang cukup fantastis ini? Hampir 300 triliun rupiah. Jadi yang pertama tentu kan kita ketahui bahwa beliau mengedepankan ketahanan pangan. Jadi terutama di Cina saya melihat upaya-upaya mengedepankan teknologi dan investasi di ketahanan pangan. Dan ini tentu sangat berarti karena bisa berdampak positif bagi banyaknya petani dan juga UMKM kita. Yang kedua dari transisi energi. Nah, kita mengetahui bahwa Indonesia itu mempunyai kekayaan luar biasa. Kita selalu mengatakan di bawah tanah kita mempunyai mineral kritis. Di atas tanah kita bisa mengolah energi terbarukan. Dan di sekeliling kita ada biodiversity yang artinya bisa suatu saat kita mendapatkan suatu kredit terhadap carbon capture atau penyerapan karbon dari biodiversity kita. Nah, jadi teknologi dan investasi juga masuk. Tapi tidak stop di situ. Kita juga melihat dari bidang tentunya pertahanan juga kita lihat, dari bidang kesehatan kita juga lihat. Dan juga tidak lupa dari bidang tentunya pendidikan. Jadi saya melihat kok semuanya ini kita bersyukur masuk ke dalam program-program yang ini kedepankan Pak Prabowo. Kita bisa bilang 2,5 minggu ini dalam lawatan beliau
menjadi suatu lawatan yang sangat berhasil, Sukses lah misalnya. sukses. Tapi saya dengar juga Abu Dhabi Ya. sangat tertarik. Saya lupa menyampaikan bahwa dari program 3 juta rumah. Ditambah lagi juga baik dari Abu Dhabi dari sisi pembiayaan maupun Cina dari sisi teknologi, mereka semua sangat semangat untuk membantu ini. Dan yang paling penting ialah multiplier efeknya akan terasa bukan saja pada kalangan atas tapi juga kalangan masyarakat luas. Masyarakat bawah juga begitu. Pak Anin, ada informasi saya mendengar dan saya ingin juga mengkonfirmasi nih ke Pak Anin. Salah satu suksesnya pemerintah kita dalam lawatan tersebut, terutama di Tiongkok, Pak Anin. Kabarnya Kadin juga membangun semacam inisiasi dengan 20 pengusaha Tiongkok nih, yang kemudian berbuah kepada nilai tersebut begitu. Ini kisahnya, ceritanya seperti apa juga nih Pak Anin? Nah, Kadin itu punya 2 tugas. Yang pertama adalah mitra strategis pemerintah. Jadi apapun yang pemerintah ingin perjuangkan, kita selalu bersama-sama berdampingan untuk memastikan cita-cita tercapai. Karena kalau pemerintah cita-cita tercapai, mudah-mudahan masyarakat bisa lebih sejahtera. Dan yang kedua, Kadin adalah wadah dunia usaha yang di dalamnya termasuk perusahaan swasta, BUMN dan juga koperasi. Nah, tentu dalam hubungan kunjungan luar negeri, kami selalu memikirkan bagaimana bisa meningkatkan investasi dari luar negeri ke dalam negeri dan juga meningkatkan perdagangan dengan membuka akses pasar ke luar negeri. Nah, itu kami lakukan bukan saja untuk kunjungan ini, tapi setiap hari. Iya. Dan memang ini juga sudah dilakukan, kebetulan kami juga udah di Kadin kan 23 tahun. Jadi kami melihat hal ini sangat penting dan kebetulan. Tentu gimana juga kalau Pak Presiden hadir, momentumnya ada. Pak. Nah, jadi kita istilahnya mempunyai pimpinan yang mampu meyakinkan ya dunia luar dengan investornya, tapi sayang sekali kalau misalnya Kadin tidak berdampingan untuk memastikan bahwa realisasinya di lapangan itu terjadi. Sebagai bentuk juga membantu target pemerintah juga, pertumbuhan ekonomi dengan angka 8% tersebut ya Pak? Ya, angka 8% itu bukan tidak mungkin, tapi mesti dilakukan secara bertahap. Ya. Mulai dengan 5%-an pada tahun ini, tapi bertahap menuju 8%. Karena pernah juga dalam kemerdekaan Indonesia itu banyak periode-periode yang juga sudah pernah mencapai 8%-nya. Dan kata kuncinya adalah investasi, syukur-syukur investasi yang berbasis ekspor. Apalagi kalau misalnya dalam industri-industri yang transformatif ya. Pak Anin, kabarnya juga Tiongkok tertarik Pak untuk juga mendanai atau berinvestasi dalam program pemerintah makan bergizi gratis ini Pak. Ini bisa dijelaskan nih, Kadin juga ikut terlibatkan di situ pada saat pertemuan dengan para pengusaha. Ya. Jadi bukan saja dalam kunjungan bersama beliau, tapi juga kami melihat apa yang kawan-kawan di pemerintah lakukan dari sisi ketahanan pangan ini. Nah, ada niat bagaimana caranya dalam waktu dekat bisa swasembada baik beras, jagung, gula, dan juga garam contohnya. Tapi bukan hanya serta-merta mengucapkan ide dan niatnya. Tapi saya lihat juga ada perbaikan dalam bidang bibit, penyuluhan, irigasi, pupuk. Nah, ini saya rasa suatu hal yang sangat baik dan ini membuat investor juga ingin ikutan di sini. Dari hulu hingga hilir berarti ya Pak? Ya, memang kalau program makanan bergizi gratis ini tentu akan menimbulkan juga banyaknya industri yang akan terjadi di berbagai macam pula-pula yang penduduknya banyak. Jadi bukan saja tentunya di Jawa, dan Jawa juga kan luas sekali, tapi juga di luar Jawa, baik Sumatera maupun juga Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Kayak contohnya, mungkin 8 juta ayam dibutuhkan. Nah, ini kan bukan hanya peternakannya, bukan saja penyajiannya, dapur umumnya, tapi juga akan menimbulkan suatu logistik sistem logistik yang besar. Nah, apakah ini mudah? Tidak, ya kan. Tapi paling tidak sudah ada off takernya, pembelinya, dan sudah ada juga dananya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah bersama instansinya, Kadin akan menjadi wadah dunia usaha untuk mendukung supaya program ini berhasil. Karena mesti kita ketahui Mas Arief bahwa ini tujuannya untuk investasi bukan setahun 2 tahun, tapi buat generasi kita yang akan mencapai puncak produktivitas dalam 20 tahun. Berkelanjutan, berkesinambungan. Berkelanjutan. Jadi ini investasi jangka panjang.
Karena orang bilang robot yang paling hebat adalah anak-anak. Jadi kita mesti invest di robot bukan hanya buat AI, tapi buat anak-anak yang cerdas. Baik, Pak Anin, kita singgung juga soal Amerika Serikat ya Pak ya. Juga kan tercapai dari data yang tadi Pak Anin share juga di awal, ini kita ada semacam kayak transisi energi juga yang berkeadilan, kabarnya seperti itu ya Pak. Mungkin kita bisa minta pendapat dan juga pandangan Pak Anin terkait dengan hal ini, tapi kita jeda dulu sebentar. Kami akan Oke. kembali, tetaplah bersama kami di One on One, pemirsa.